Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan konsep terapi sufistik Taholli Tahalli Tajalli. Seperti yang kita tahu, di dalam era modern yang penuh dengan tekanan hidup, kecemasan, dan stres, pencarian metode terapi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak. Nah, terdapat berbagai pendekatan psikologi yang telah dikembangkan, termasuk terapi kognitif, terapi perilaku, dan terapi berbasis psikologi modern. Namun, salah satu terapi yang sangat efektif yaitu dengan terapi sufistik, yang dimana di dalamnya terdapat ajaran-ajaran tasawuf. Kemudian, tasawuf sebagai dimensi spiritual dalam Islam memiliki peran yang signifikan seperti membentuk keseimbangan jiwa dan kesehatan mental. Salah satu konsep utama yang digunakan adalah Taholli Tahalli Tajalli. Baik, sebelum kita membahas tentang apa itu terapi sufistik dalam Taholli Tahalli Tajalli, kita harus tahu bahwa Taholli dalam tasawuf adalah sebuah tahapan. Tahapan pertama yaitu dengan mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk atau kotoran-kotoran hati. Seperti contohnya, sebelumnya kita memiliki kotoran di dalam hati seperti sombong. Nah, di dalam konsep tahalli ini kita menghapusnya atau membersihkan kelas dari kotoran-kotoran. Kemudian ada sifat tahalli. Tahalli ini setelah kita mengosongkan gelas, kita akan mengisi gelasnya dengan kebaikan-kebaikan. Seperti contoh berzikir atau sedekah atau sholawat seperti itu. Kemudian ada tajalli. Tajalli ini adalah proses penyingkapan antara hamba dengan Tuhan, yaitu proses puncak dalam tasawuf. Kemudian di dalam terapi sufistik, konsep ini sangat membantu pasien dalam menghadapi masalah-masalahnya seperti stres, depresi, atau masalah-masalah lainnya. Di dalam terapi ini, Taholli adalah tahapan bagaimana pasien mengosongkan diri dari kotoran-kotoran seperti dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian dari perangai-perangai yang mengganggu kesehatan mental pasien tersebut, dengan cara yaitu ada taubatan nasuha. Di dalam taubatan nasuha terdapat teknik pengosongan diri dari segala perangai yang buruk dengan melakukan sholat taubat misalnya. Kemudian ada mandi istinja. Di dalam tata caranya ada 5 teknik yang dilakukan dalam teknik taholli. Yang pertama ada mensucikan najis dengan istinja, kemudian mensucikan kotoran dengan mandi, kemudian mensucikan diri dengan melaksanakan sholat taubat, kemudian mensucikan diri dengan cara mentauhidkan Allah atau dengan berzikir. Kemudian ada pun proses tahalli. Tahalli ini adalah pengisian diri dengan melaksanakan ibadah dan bertauhid kepada Allah. Nah, di dalam pasien, tahalli ini dilakukan dengan cara melalui zikir, sholawat, dan membaca istighosah. Setelah melalui proses pembersihan, pasien kemudian mengisi dirinya dengan sifat-sifat terpuji seperti sedekah, berbuat baik, dan lain-lain. Dalam konsep terapi sufistik, taholli melibatkan pengembangan sikap, akhlak, dan perilaku positif. Kemudian, seperti contoh di dalam pondok rehabilitasi, zikir setelah tahap taholli mahasantri dihiasi dengan sikap dan perilaku terpuji melalui bimbingan spiritual yang intensif. Kemudian ada contoh proses praktis tahalli. Yang pertama ada mengembangkan kesabaran, kemudian ada menumbuhkan keikhlasan dan memperkuat tawakal. Nah, contoh praktis ini dapat menguatkan proses tahalli dalam terapi sufistik. Kemudian ada tajalli. Tajalli ini adalah penampakan diri setelah menjalani proses tahalli yang tadi. Salah satu contoh tajalli adalah seorang melakukan terapi dengan mandi taubat dan melakukan zikir, sehingga mereka akan mengalami transformasi ke jati dirinya yang lebih baik. Nah, di dalam jati diri yang lebih baik ini adalah tahap akhir dalam tajalli. Kemudian di contoh
praktis tajali ini seperti kedamaian batin, efeknya dari tahalli tadi. Nah, tajali ini efeknya seperti kedamaian batin, kesadaran spiritual tinggi, kemudian lebih cinta lagi ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah terapi sufistik ini sangat efektif? Jawabannya iya. Dalam konteks psikologi dan kesehatan mental, terapi sufistik berperan sebagai sebuah sarana penyembuhan yang menyentuh aspek spiritual dan bahkan fisik, sehingga mendorong terciptanya keseimbangan hidup yang harmonis. Nah, menurut pendapat Muhammad Sholihin, ada yang pertama, terapi sufistik berfungsi sebagai memberi pertolongan kepada seseorang agar sehat secara fisik, mental, dan moral. Kemudian ada mengembangkan dan menggali sumber daya yang insani. Kemudian ada juga membawa seseorang pada perubahan susunan dalam etos kerja dan kepribadiannya. Terapi sufistik juga adalah metode yang telah lama digunakan untuk membantu pasien mencapai ketenangan batin, keseimbangan, dan emosional. Nah, terapi sufistik semakin mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif dalam dunia psikologi kesehatan mental, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.